kita akan berbincang tentang blok King seri Y3. Nah, kali ini kita akan berbincang awal dan langkah proses OB lapis. Nah, kali ini kita bloknya akan kita bikin OB lapis. Nah, langkah-langkah yang mesti kita tentukan, kita harus menentukan ketebalan dari liner yang mau ditanam. Nah, kali ini kita memakai liner diameter luar. Diameter luarnya 65 mili. Nah, dengan kita memakai diameter luar 65 mili, kita bisa memakai piston King sampai OS 400, dia akan masuk. Kalau OS 400 King berarti diameter 62 mili, masih sisa 3 mili dibagi 2 berarti 1,5 mili. Sisa ketebalan liner dari sebelah kiri dan sebelah kanan itu masih sisa 1,5 mili. Jadi di situ masih toleransi aman. Jangan kita kalau bikin OB lapis tapi baru sampai OS 200 atau OS 150 tapi liner lapisnya udah habis. Nah, kalau di situ kan sayang juga. Jadi kalau kita mau bikin OB lapis paling enggak ya kita habisin ke sampai OS-nya itu paling enggak nyampe 400. Kalau emang ada di atasnya 400 itu lebih baik bisa 450 atau OS 500 kalau emang ada OS-nya. Tapi setahu saya sih OS blok piston King itu nyampe 400. Itu aja OS 400 jarang ada yang pakai. Nah, kenapa kalau kita OB lapis kita tanam liner ukuran ketebalan segini? Karena apa? Biar pemuaiannya itu enggak berlebihan untuk liner dan blok sehernya itu enggak terlalu cepat muai. Karena apa? Liner yang kita tanam itu ketebalannya masih sama dengan ketebalan yang orinya sebelum kita OB. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang casingnya. Nah, di sini kelihatan. Nah, jadi kalau blok ori dia mempunyai kancingan liner itu mulai dari sini di atas lubang knalpot. Nah, kelihatan kan? Kancingan liner itu di sini di lubang knalpot. Dia turun nyampe ke bagian membran. Ini masih ada kancingan ini. Cuman yang bagian ini sebenarnya ini enggak terlalu tebal. Yang paling tebal itu di sebelah sini. Di bawah lubang membran ini tebal banget nih. Tapi kalau yang di tengah sini dia tipis, nggak setebal yang di bawah. Jadi kalau kancingannya itu sebenarnya itu yang paling tebal, yang benar-benar berbentuk seperti ini, itu kancingan liner yang asli blok sebelum di OB itu di sini bagian knalpot. Ini dia yang lingkar. Ini kalau kita tanam liner 66 atau 67 kelihatan ini. Cuman sayang ini masih bisa dipakein. Belum pernah OB bloknya, jadi sayang kalau kita bikin itu. Sayang. Sama bagian sini, bagian bawah dia tebel. Jadi bukannya gini ya sob ya, bukan karena kadang orang-orang lihatnya dari sini
Nah ini dilihat liner masih tebal, ya kan? Liner masih tebal, ini masih ada 1 mili. Ketebalan linernya ini masih ada 1 mili. Nah 2 mili 2,17 ketebalan. Cuman kalau kita lihat nih yang bagian atas habis, udah nggak ada aluminiumnya, udah nggak ada linernya, udah ketemu aluminium di situ. Makanya kalau blok seri Y itu yang bagian paling tebal itu cuma dari sini, dari bawah lubang membran. Makanya kalau nggak diobel lapis, kalau blok seri Y itu diameter liner itunya, kalau kita nyampe bersih ini bersih ya, liner yang lama itu nyampe bersih, itu sekitar diameternya sekitar 67 sampai 68 mili. Itu baru bisa bersih, baru ketemu aluminium. Tapi yang masih ada bagian sini, ini tetap masih ada nih, nggak bakal hilang. Bagian sini masih ada nih, yang di atas lubang knalpot. Di atas lubang knalpot masih ada, cuman bagian sini bawah udah bersih, nggak ada liner. Nah di situ makanya kadang orang, kalau bener sih kalau yang orang lihat itu tebel enggaknya dari bagian atas, bisa bener. Kalau atas udah tipis, bawah masih tebel, berarti ya udah tipis gitu. Karena ketebalan liner blok yang ori seri Y itu lebih tebal bagian bawah, yang atas tipis. Nah contohnya seperti ini. Ini atas aluminium udah kena sekitar 1 mili, tapi bagian bawah masih ada linernya. Nah di situ makanya kalau kita ngeliat blok, kadang kita beli blok udah OS besar kayak OS 200 apa gimana gitu kan, kita ngeliatnya dari sini, oh masih tebal gitu. Nah di situ lain kali kalau itu mah kita berpikirnya secara logika aja, rasional. Jadi kalau blok ori Y yang tebal itu dari sini, ini turun ke bawah, dari sini dia turun ke sini, sama di atas lubang knalpot. Nah di kancingan ini nih, di sini doang, yang lain semua pada tipis. Ini tinggal setengah milian ini. Nah kelihatan kan, ini tebelnya tinggal setengah mili. Nah di situ jadi catatan, kalau kita mau OB, penentuan ketebalan liner itu juga penting, biar motornya itu awet, nggak terlalu panas mesinnya, cepet handrayonnya. Ini tipis nih tuh, tipis, nggak tebel. Kadang kan kita salah persepsi, lebih tebel lebih bagus. Ya emang lebih tebel lebih bagus, lebih lama OS-nya. Cuman masalahnya dalam logika orang awam ya, seperti kita yang kita nggak tahu itu bahan dari linernya itu campurannya apaan aja, campuran nikelnya berapa, kadar bajanya berapa, ya kita kan nggak tahu. Cuman kalau buat logika orang awam, cukup kita simpulkan seperti kehidupan sehari-hari aja. Seandainya kita ada besi yang bahannya tebal, kita panaskan sama-sama dengan waktu yang sama. Dengan besi yang bahan tipis, kita panaskan dengan waktu yang sama. Seandainya sama-sama 1 jam, nyampe warnanya sama-sama merah, itu posisi untuk pendinginan itu lebih cepat yang bahan tipis. Mungkin nggak nyampe 10 menit atau 15 menit yang bahan tipis itu udah dingin. Sedangkan yang bahan besi yang panas, yang tebel itu mungkin dalam waktu setengah jam itu aja belum dingin, itu masih dipegang mungkin masih melepuh. Logikanya di situ. Jadi alangkah baiknya sebelum kita bikin sesuatu, kita mesti nalar dulu.
kayak kita bikin boringan, kadang ada juga itu request katanya yang minta tebel diameter liner luarnya itu, diameter luar liner itu minta yang ukuran 70, 71, bahkan ada juga yang minta lebih. Nah kalau emang minta lebih, diameter linernya minta lebih, mending nggak usah di OB, beli aja yang merek BJ itu, linernya itu tebel banget itu, bukan tebel lagi, tebel banget yang merek BJ. Cuman ya itu, semakin tebal bahan atau baja dari liner tersebut, semakin tebal dia semakin padat. Maksudnya padat itu semakin keras. Dengan semakin kerasnya liner, berarti makin sedikit pori-pori yang ada di liner. Maksudnya pori-pori itu apa? Pori-pori itu fungsinya dia untuk menyerap oli ke bagian dalam liner atau ke dinding-dinding liner, untuk menyerap oli biar nggak gampang muai. Kalau liner itu ada pori-porinya, dia untuk menyerap olinya itu juga lancar. Beda dengan yang keras banget itu pasti dia pori-porinya nggak ada. Jadi satu yang paling cepat itu piston pasti cepat habis, itu yang satu. Karena apa? Oli cuma nempel di dinding piston doang, tidak terserap ke liner. Beda dengan liner yang kadar kekerasannya dari orinya itu cuman beda sedikit, ibaratnya lebih keras sedikit. Sedangkan liner ori bawaan motor itu nggak keras. Nah kayak ini contoh nih, aku rasa sih kelihatan ya sob ya, jalur. Kenapa saya bilang harus ada pori-pori? Ini kan kelihatan, ini ada bekas oli ini. Ini oli keserap ini. Ini yang udah nggak ada olinya. Jadi ini dia nyerap oli, ada pori-porinya. Nah ini kelihatan, ini ada oli nih. Nah di sini nggak ada, ini udah kering. Nah bagian sini ada nih. Jadi itu baja yang bagus itu yang bisa menyerap oli yang kita jadikan untuk liner. Kalau liner yang tebal, yang padat, dan yang keras banget, yang di pasaran ada itu, nggak usah kita sebutkan merek apaan, cuman ya itu tadi, semakin keras, semakin padat, semakin rapet. Mungkin bahkan pori-pori itu untuk oli menyerap ke dalam liner itu mungkin kecil banget. Bahkan mungkin kalau seumpamanya kita porting itu, kita siram pakai oli ya langsung kering, nggak ada yang nempel. Orang itu apa, kolternya itu aja mesti pakai batu kayak batu asahan, nggak bisa kita pakai amplas. Otomatis dia itu ini apa ya, terlalu padat. Beda sama liner yang seperti ini, kita kalau kolter untuk ngehunnya itu kita pakai amplas sudah cukup. Dia mesti pakai batu asahan itu, saking kerasnya. Bisa pakai amplas, cuman kan ada percikan bunga apinya, takutnya kebakar, soalnya kan di bawahnya kan ada minyak gitu. Kalau di bawahnya nggak ada minyak sih nggak masalah, pakai amplas. Nah nanti setelah ini kita sambung lagi, setelah liner kita mulai eksekusi. Kita jeda dulu. Dan ini penampakannya setelah OB lapis linernya terpasang. Karena orangnya nggak boleh diporting, maka nggak kita porting sesuai permintaan dari owner. Mirip dengan aslinya.
Bagi saudara yang mau UV lapis biar mesin nggak cepet panas, silahkan bisa hubungi nomor WhatsApp di bawah. Ini UV lapis bisa OS 400 ya, OS 400 King bisa masuk walaupun UV nya UV lapis. Dan cukup sekian, kita udah berbincang dan berbagi pengalaman, dan ini hasil dari kerja keras kami UV blocking, UV lapis, terasa seperti aslinya. Monggo yang berminat silahkan japri aja ke WhatsApp yang tertera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu udah sore, dan cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.